Aku sudah memutuskan untuk memulai hidup baru tanpa kamu. Kata-kata itu menggantung di udara restoran mewah tempat kami berkumpul untuk merayakan kelulusan kuliah putriku. Hendra, suamiku selama 28 tahun, berdiri dengan gelas sampahnya masih terangkat. Pengumumannya menggantikan toast yang seharusnya ia sampaikan untuk pencapaian Lestari. Bunyi dentingan alat makan berhenti. Percakapan terputus di tengah kalimat. 50 pasang mata berpindah-pindah antara Hendra dan aku, menunggu reaksiku. Tangisan, teriakan, atau adegan dramatis yang semua orang kira akan terjadi. Tapi aku malah tersenyum. Selamat atas kejujuranmu, Hendra. Namaku Maya Pratama. Aku berusia 54 tahun. Dan sampai detik ini, aku telah menjalani peran sebagai istri dan ibu yang setia dengan sempurna. Aku menunda impian karierku sendiri demi mendukung Hendra melewati 3 usaha bisnis, 2 kali ganti karier, dan entah berapa banyak fase mencari jati diri. Aku membesarkan putri kami yang cerdas, Lestari, yang sekarang duduk di sampingku. Topi wisudanya masih terpasang di kepalanya, wajahnya membeku karena kaget. Dari sudut mataku, aku bisa melihat Anissa, pacar Hendra yang jauh lebih muda, di meja belakang tempat ia duduk bersama orang-orang yang selama puluhan tahun kuanggap sebagai teman. Teman-teman yang ternyata tahu soal perselingkuhan itu, tapi tidak pernah terpikir untuk memberitahuku. Anissa yang sama, yang pernah datang ke pesta Natal kami, yang pernah meneleponku untuk minta nasihat soal kariernya. Dengan tenang, aku meraih tas tanganku dan mengeluarkan sebuah amplop berwarna krem yang tertutup rapat. Aku meletakkannya perlahan di samping piring Hendra. "Apa ini?" tanyanya. Ekspresi kemenangannya mulai goyah. "Sesuatu yang bisa kamu baca nanti," jawabku, berusaha menjaga suaraku tetap stabil. Aku menoleh ke Lestari, yang wajahnya sudah pucat. Aku mengecup pipinya. "Ibu sangat bangga padamu, sayang. Hari ini tetap tentang pencapaianmu." Lalu aku berdiri, merapikan gaunku, dan berbicara kepada para tamu yang masih terkejut. "Silakan nikmati hidangannya. Aku harap kalian semua menikmati siang yang menyenangkan." Dengan itu, aku berjalan keluar dari restoran, kepala tegak, merasakan 50 pasang mata mengikuti langkahku. Pintu berat itu tertutup di belakangku, memutus awal gumeman cemas dari dalam. Di luar, panas musim panas Depok menghantamku seperti dinding, tapi aku justru menyambutnya. Untuk pertama kalinya setelah bertahun-tahun, aku bisa bernafas lega. Di belakangku, aku mendengar pintu restoran terbuka lalu tertutup keras, disusul suara Hendra, tak lagi percaya diri, melainkan melengking dan panik. "Maya, apa-apaan ini? Apa yang sudah kamu lakukan?" Aku terus berjalan, membiarkan senyum kecil muncul di wajahku. Amplop yang kuberikan padanya berisi awal dari balas dendamku, yang telah kurencanakan dengan sangat rapi selama berbulan-bulan. Sejak dulu, akulah yang paling praktis dalam pernikahan kami. Saat Hendra bermimpi besar dan mengambil resiko, aku menjaga kestabilan yang dibutuhkan keluarga kami. Akulah yang menabung untuk pendidikan Lestari ketika Hendra berinvestasi secara ceroboh di usaha restoran milik temannya. Akulah yang bekerja lembur sebagai manajer keuangan di PT Sinergi Merkah Abadi. Saat krisis paruh baya menyerangnya dan membuatnya keluar dari pekerjaan stabilnya demi mengejar passion menjual furnitur buatan tangan. Sebuah passion yang hanya bertahan sekitar 6 bulan sebelum ia bosan. Mimpi-mimpiku sendiri membuka konsultan keuangan untuk perempuan terus saja tertunda. Nanti setelah Lestari lulus, kataku pada diri sendiri. Nanti setelah Hendra menemukan kestabilan. 3 bulan lalu, aku mulai menyadari ada kejanggalan di rekening bersama kami. Transfer kecil ke sebuah rekening yang tidak kukenal. Setelah 20 tahun mengelola keuangan keluarga kami, ketidakwajaran seperti itu langsung terlihat jelas sebagai tanda bahaya. Aku sebenarnya bisa langsung menghadapi Hendra,
Tapi entah kenapa ada sesuatu yang menahanku. Mungkin firasat. Atau mungkin juga jarak yang semakin terasa di antara kami selama setahun terakhir. Jadi alih-alih konfrontasi, aku mulai menyelidiki diam-diam. Apa yang kutemukan ternyata jauh lebih buruk dari yang kubayangkan. Hendra sudah secara sistematis memindahkan dana ke rekening terpisah selama lebih dari setahun. Ia juga mengajak Anissa ke restoran mahal, membelikan perhiasan, dan bahkan melihat-lihat properti tepi pantai, semua itu sambil berkata padaku bahwa kami harus lebih berhemat demi masa pensiun. Lalu datanglah pesan-pesan teks yang kutemukan saat Hendra meninggalkan ponselnya dalam keadaan tidak terkunci. Pesan tentang kehidupan baru mereka bersama. Pesan tentang bagaimana akhirnya ia merasa bebas. Pesan tentang rencana mereka untuk hari setelah kelulusan Lestari. Hari yang ia pilih untuk membuat keluarnya yang besar dari pernikahan kami. Yang Hendra lupakan, atau mungkin tidak pernah benar-benar ia pahami, adalah bahwa aku sudah 30 tahun menjadi profesional di bidang keuangan. Aku paham jejak uang. Aku tahu cara melacak aset. Dan yang paling penting, aku ingat perjanjian pranikah yang kami tanda tangani 28 tahun lalu, saat aku punya lebih banyak uang keluarga dibanding dirinya. Perjanjian yang ironisnya justru ia desak untuk dibuat demi melindungi penghasilan masa depannya, ternyata memiliki klausul kesetiaan yang akan menjadi awal kejatuhannya. Saat Hendra merencanakan pelariannya bersama Anissa, aku sedang membangun kasusku. Aku berkonsultasi dengan pengacara. Aku mendokumentasikan setiap transfer tersembunyi. Aku mengumpulkan bukti perselingkuhan mereka. Aku menyiapkan berkas perceraian. Aku mengatur waktunya dengan sempurna. Tahu bahwa Hendra ingin menunggu sampai kelulusan Lestari lewat agar tidak merusak hari besarnya. Yang tidak ia duga adalah aku akan mengajukan surat cerai pada pagi hari kelulusan sebelum pengumuman yang sudah ia rencanakan. Namun, dengan berkas-berkas itu masih tersimpan aman di catatan pengadilan yang belum bisa ia akses, yang tidak Hendra ketahui adalah bahwa aku selalu 3 langkah lebih maju. Aku tidak kembali ke restoran. Sebaliknya, aku menyetir pulang ke rumah kami. Sebuah rumah kolonial luas di distrik bersejarah Depok yang kami beli 15 tahun lalu. Rumah yang, menurut pesan teks, sudah ia janjikan kepada Anissa. Pesan yang tidak ia sadari telah kulihat. Aku memarkir mobil di jalan masuk dan masuk dengan tenang ke ruang yang selama lebih dari 1 dekade kami sebut rumah bersama. Semuanya terlihat sama. Foto-foto keluarga di dinding, jam kakek antik peninggalan ayahku, sofa kulit yang sudah usang tempat Hendra dan aku dulu bermimpi tentang masa depan kami. Tapi sebenarnya, segalanya sudah berubah. Aku naik ke lantai atas menuju kamar utama dan membuka lemari. Pakaian Hendra sudah dikemas rapi di dalam koper, disembunyikan di bagian belakang, siap untuk keberangkatan yang sudah ia janjikan besok. Aku tersenyum melihat betapa mudah ditebaknya dia. Ia selalu teliti soal pakaian, tapi ceroboh soal hal-hal yang benar-benar penting. Ponselku terus bergetar karena pesan bertubi-tubi dari teman-teman di restoran. Dari Lestari, bahkan dari adik Hendra, Putri, yang terbang datang khusus untuk wisuda. Aku hanya membalas pesan putriku. Ibu baik-baik saja, ini bukan bebanmu, nikmati hari wisudamu. Kita bicara malam nanti. Ibu sayang kamu. Selama berbulan-bulan, aku melindungi Lestari dari kebenaran. Tak ingin semester terakhirnya ternodai drama keluarga. Dia pasti akan marah karena aku tidak bilang lebih awal, tapi aku tahu pada akhirnya dia akan mengerti. Lestari mewarisi sifat praktisku sekaligus karisma ayahnya. Kombinasi kuat yang membantunya lulus dengan predikat kehormatan. 3 jam kemudian, aku mendengar mobil Hendra masuk ke halaman. Pintu depan dibanting terbuka. "Maya!" teriaknya. Suaranya menggema di seluruh rumah. "Kamu di mana?" Aku sedang duduk di ruang tamu, dengan tenang meninjau dokumen di laptopku.
Aku menutupnya saat dia masuk dengan marah. Wajahnya memerah. Amplop itu digenggam erat di tangannya. "Apa maksud semua ini?" tuntutnya sambil melambaikan kertas-kertas itu. "Kamu menyerahkanku surat cerai hari ini, di hari seperti ini. Kupikir ini pas dengan rencanamu. Kamu ingin memulai hidup baru. Aku hanya membantu mempermudah transisinya. Kamu tidak punya hak melakukan ini. Aku punya sepenuhnya," potongku. Suaraku tetap stabil. "Sama seperti kamu punya hak memilih Anissa. Kita semua membuat pilihan, Hendra. Perjanjian pranikah itu sudah kedaluarsa bertahun-tahun lalu," katanya. Nada suaranya tiba-tiba terdengar pongah. Pengacara manapun akan bilang begitu. Aku membiarkan senyum kecil muncul. Sebenarnya tidak. Pasal 12 dengan jelas menyatakan bahwa klausula kesetiaan tetap berlaku selama pernikahan berlangsung. Pengacaramu seharusnya menjelaskan itu. "Oh, tunggu. Kamu tidak konsultasi pengacara ya?" Warna wajahnya langsung pudar saat kenyataan mulai terasa. Perjanjian pranikah yang dulu ia desak untuk melindungi potensi kekayaannya, kini justru akan membuatnya kehilangan segalanya. Rumah ini, properti liburan di Bogor, dan bagiannya dari rekening pensiun kami. Aksi besarnya di restoran barusan berubah menjadi pengumuman termahal dalam hidupnya. "Kamu tidak bisa melakukan ini padaku," kata Hendra, ambruk di sofa. "Kita membangun hidup ini bersama, dan kamu yang memilih mengakhirinya. Balasku, meski bukan dengan cara yang kamu rencanakan." Ponsel Hendra terus bergetar di sakunya. Ia meliriknya sebentar, lalu mengabaikannya. Anissa, tanpa ragu, sedang bertanya-tanya di mana dia dan kenapa rencana mereka yang sudah diatur rapi berantakan. "Kamu memang selalu penuh perhitungan, Maya, tapi ini kejam," katanya, mencoba pendekatan lain. "Bagaimana dengan sejarah kita? 28 tahun bersama itu tidak berarti apa-apa." Aku menatapnya. Pria yang kucintai selama hampir 3 dekade. Pria yang pernah menggenggam tanganku melewati 2 kali keguguran sebelum kami memiliki Lestari. Pria yang dulu mengejutkanku dengan liburan akhir pekan ke Bali saat ulang tahun pernikahan kami yang ke-10. Kapan dia berubah? Atau jangan-jangan sejak awal dia memang seperti ini dan aku terlalu mengabdikan diri sampai tidak menyadarinya. "Sejarah kami sangat berarti bagiku," jawabku jujur. "Itulah kenapa pengkhianatanmu terasa begitu menyakitkan." Ekspresinya sempat melunak, mungkin melihat ada celah. "Kalau begitu, mungkin kita masih bisa memperbaikinya. Aku membuat kesalahan, semua orang bisa salah." "Ini bukan kesalahan, Hendra. Ini rencana yang dihitung matang selama lebih dari 1 tahun. Kamu memindahkan uang kita secara sistematis. Kamu melihat-lihat properti bersamanya. Kamu merencanakan untuk mengumumkan perpisahan kita di depan umum demi mempermalukanku." Wajahnya kembali mengeras. "Kamu berlebihan. Apakah benar?" Aku mengambil ponselku, membuka aplikasi perekam, dan memutar suaranya sendiri. "Setelah wisuda, aku akan bilang ke dia semuanya sudah berakhir. Tempat umum lebih baik. Dia tidak akan bikin keributan di depan banyak orang." Lalu suara Anissa. "Dan dia sama sekali tidak tahu soal uang itu." Suara Hendra lagi. "Gak tahu apa-apa. Maya sepenuhnya percaya padaku. Itu kelemahannya." Darah seolah menghilang dari wajahnya. "Kamu merekam percakapan kami? Itu ilegal." "Tidak di Bandung kalau salah satu pihak menyetujuinya," jawabku. "Dan tidak kalau itu terjadi di rumahmu sendiri. Aku tidak merekam momen pribadimu dengan Anissa. Aku bukan kejam, hanya merekam percakapan tentang rencanamu menipuku." Hendra tiba-tiba berdiri, gelisah. "Aku harus menelpon beberapa orang." "Tentu," kataku. "Pengacaramu mungkin tempat yang bagus untuk memulai." "Aku akan menginap di rumah Putri malam ini." "Putri?" katanya terbata.
Rumah adikmu? Aku mengangguk. Dia sebenarnya sangat kecewa padamu. Dia yang pertama kali melihatmu bersama Anissa saat Natal lalu. Dia tidak langsung bilang padaku. Dia menegurmu lebih dulu. Kamu berjanji padanya itu tidak ada apa-apa dan akan mengakhirinya. Saat dia sadar kamu tidak menepati janji, dia datang ke aku. Ini pukulan lain yang sama sekali tidak ia duga. Putri dan aku memang selalu dekat, tapi Hendra tak pernah membayangkan adiknya sendiri akan memilih berada di pihakku. Semua orang mengkhianatiku, gumamnya. Ironis ya, aku mengambil tasku, dan tas kecil berisi pakaian menginap yang sudah kusiapkan sebelumnya. Kamu punya waktu sampai besok malam untuk mengeluarkan barang-barangmu dari rumah ini. Setelah itu, kunci akan diganti. Saat aku melangkah menuju pintu, Hendra memanggil dengan suara putus asa. Bagaimana dengan Lestari? Kamu sudah memikirkan dampaknya ke dia? Aku berhenti. Amarah akhirnya menembus ketenanganku. Jangan berani-beraninya menjadikan putri kita tameng, Hendra. Kamu jelas tidak memikirkannya saat merencanakan hidup barumu di tepi pantai bersama Anissa. Ponselnya kembali bergetar. Kali ini dia melihatnya dan mengeluh pelan. Ada masalah? Tanyaku. Anissa sudah ada di apartemen. Dia sudah memindahkan barang-barangnya. Aku tak bisa menahan senyum. Apartemen yang kamu daftarkan atas nama kalian berdua. Kontrak sewa yang kamu tanda tangani bulan lalu. Hendra mengangguk, terlihat bingung. Sebaiknya kamu cek ke kantor pengelola. Pengajuan itu ditandai karena masalah kredit dan tidak pernah diselesaikan. Agen menelpon telepon rumah kami untuk verifikasi. Aku yang menanganinya sendiri. Aku melangkah keluar, meninggalkan Hendra untuk menghadapi konsekuensi pertama dari banyak akibat yang akan datang. Hidup baru yang sudah ia rencanakan dengan begitu sempurna, mulai berantakan lebih cepat dari yang bisa ia cerna. Putri tinggal di sebuah bungalow yang nyaman di seberang kota, dekat universitas tempat ia mengajar sastra. Saat aku tiba, ia menyambutku dengan pelukan erat. Aku baru dengar dari Lestari, katanya sambil menarikku masuk. Kamu baik-baik saja? Lebih baik dari yang aku kira, jawabku jujur, mengikutinya ke dapur, di mana sebotol wine sudah terbuka. Aku benar-benar tidak menyangka Hendra akan membuat keributan sebesar itu, kata Putri sambil menuangkan 2 gelas. Di restoran, di depan semua orang, dia sudah gila. Itu memang untuk mempermalukanku, jelasku sambil menerima gelas itu. Penolakan di depan umum, supaya aku tidak bisa melawan tanpa terlihat histeris. Wajah Putri menggelap. Adikku memang selalu suka drama, tapi ini sudah di luar dugaan. Kami duduk di ruang beranda yang dipenuhi cahaya matahari, dikelilingi tanaman dalam pot dan rak-rak buku. Putri tidak pernah menikah, lebih memilih kebebasan dan dunia akademisnya. Selama bertahun-tahun, aku kadang iri pada kebebasannya. Apa yang kamu masukkan ke dalam amplop itu sampai membuatnya begitu kacau? Tanyanya. Aku menjelaskan isinya. Pengajuan perceraian, bukti penipuan keuangannya, dan yang paling penting, perjanjian pranikah yang akan membuatnya mendapatkan jauh lebih sedikit dari yang ia rencanakan. Perjanjian pranikah? Putri tersenyum geli. Aku ingat waktu dia memaksakannya. Ayah baru saja memberinya uang untuk bisnis pertamanya, dan dia begitu khawatir melindunginya. Ia tertawa pahit. Ironinya luar biasa. Ponselku berdering. Lestari. Aku menarik nafas dalam sebelum menjawab. Mah, katanya langsung. Suaranya tegang. Aku mau ke rumah Tante Putri. Sayang, kamu tidak harus. Aku sudah di jalan. Potongnya. Ayah bilang ke semua orang kalau ibu sudah gila. Katanya ibu sudah merencanakan ini berbulan-bulan. Dia bilang hal-hal yang mengerikan. Tentu saja, Hendra selalu memutar balikan cerita agar terlihat sebagai korban. Biarkan saja dia bicara. Kebenarannya akan terlihat juga.
20 menit kemudian, Lestari tiba, masih mengenakan gaun wisudanya. Tapi riasannya sudah luntur karena menangis. Ia memelukku seperti saat kecil dulu setelah mimpi buruk. "Kenapa ibu tidak bilang?" tanyanya. Suaranya teredam di bahuku. "Aku tidak mau merusak semester terakhirmu," jelasku. "Kamu sudah bekerja keras untuk hari ini." Ia mundur, mengusap matanya. "Yah, ayah yang sudah merusaknya." Kami pindah ke ruang tamu Putri, dan di sana Lestari akhirnya mendengar seluruh ceritanya. Bagaimana aku menemukan perselingkuhan itu, penipuan keuangan, dan rencana yang dibuat Hendra dan Anissa. "Aku memang merasa ada yang aneh sama ayah," aku Lestari. "Dia berubah, sering melamun, terus main ponsel. Tapi aku tidak pernah menyangka sejauh ini. Kita memang tidak ingin melihat hal-hal seperti ini pada orang yang kita cintai," kata Putri lembut. Ponselku bergetar. Sebuah pesan dari pengacaraku, Aditya Fajar. Pengajuan daruratnya disetujui. Rekening-rekening yang sudah kuidentifikasi dibekukan sementara, menunggu proses perceraian. Sekarang, Hendra hanya punya akses terbatas ke dana, cukup untuk biaya hidup, tapi tidak cukup untuk melanjutkan pembelian properti yang sudah ia rencanakan bersama Anissa. Aku menunjukkan pesan itu kepada Putri dan Lestari. "Bagus," kata Lestari tegas. "Dia pantas mendapatkannya." Kesetiaan putriku menghangatkanku, tapi aku tidak naif. "Dia tetap ayahmu," ingatku padanya. "Hubunganmu dengan dia terpisah dari apa yang terjadi antara kami." Lestari menggeleng. "Mungkin suatu hari nanti, tapi sekarang aku bahkan tidak sanggup menatapnya. Pagi ini dia memelukku dan bilang betapa bangganya dia padaku. Sementara beberapa jam kemudian, dia sudah merencanakan menghancurkan keluarga kita." Bel pintu berbunyi, memotong percakapan kami. Putri pergi membukanya, lalu kembali beberapa saat kemudian dengan wajah gelisah. "Ini Hendra," katanya, "dan dia tidak sendirian." Aku menyiapkan diri saat Putri membawa Hendra dan Anissa masuk ke ruang tamu. Anissa terlihat canggung. Berat badannya berpindah dari satu kaki ke kaki lain. Matanya terus menelusuri ruangan. Usianya 37 tahun. Bukan istri piala, tapi tetap saja 17 tahun lebih muda dariku. Berambut pirang sebahu, dengan kepercayaan diri khas orang yang belum pernah benar-benar menghadapi kesulitan hidup. Hendra, sebaliknya, tampak murka. Keputusasaan yang tadi ada padanya kini mengeras menjadi amarah. "Maya, kamu harus menghentikan kegilaan ini," tuntutnya. "Cairkan rekening-rekening itu. Kita bisa membicarakan ini seperti orang dewasa yang masuk akal." Lestari berdiri, memposisikan dirinya sedikit di depanku. "Mungkin kamu seharusnya mencoba bersikap masuk akal sebelum mengumumkan ke semua orang bahwa kamu pergi, Mom." Mata Hendra membelalak, seolah baru saja menyadari keberadaan putrinya. "Lestari, ini tidak ada hubungannya denganmu." "Tidak ada hubungannya denganku?" ulangnya tak percaya. "Kamu menghancurkan keluarga kita di hari wisudaku, dan itu tidak ada hubungannya denganku?" Anissa menyentuh lengan Hendra. "Greg, mungkin kita sebaiknya pergi." Ia menepisnya. "Tidak, aku tidak akan pergi sampai Maya setuju bersikap rasional soal ini." Putri melipat tangan di dada. "Sepertinya ipar perempuanku adalah satu-satunya orang yang rasional di sini. Kamu yang menciptakan kekacauan ini, Hendra." Aku tetap duduk, menyaksikan drama itu terjadi. Selama bertahun-tahun, akulah penenang. Orang yang meredakan konflik dan menjaga semua orang tetap senang. Peran itu melelahkan, dan akhirnya aku meletakkannya. Rekening-rekening itu akan tetap dibekukan sampai sidang pendahuluan, kataku tenang. Itu 3 hari lagi. Hakim yang akan menentukan pembagian aset yang pantas. 3 hari? Hendra tersedak. Aku harus bagaimana selama 3 hari? Kamu punya rekening pribadimu,
Ingatku, yang sudah kamu aliri uang selama setahun terakhir. Itu seharusnya cukup. Kepala Anissa langsung menoleh ke Hendra. Kamu punya rekening terpisah dengan isi berapa? Dinamika menarik mulai terlihat. Jelas Hendra juga tidak sepenuhnya jujur pada Anissa. Hendra mengabaikan pertanyaannya. Ini dendam, Maya. Ini bukan dirimu. Mungkin kamu memang tidak pernah benar-benar mengenalku. Sama seperti aku yang ternyata tidak pernah benar-benar mengenalmu. Lestari menoleh ke Anissa. Kamu tahu dia akan mengumumkannya seperti itu di acara wisudaku? Anissa setidaknya punya rasa malu. Aku kira dia akan bicara secara pribadi dengan ibumu. Pengumuman hari ini benar-benar di luar dugaan. Hendra meliriknya dengan tatapan dikhianati. Retakan mulai muncul di barisan mereka. Aku rasa kalian berdua harus pergi, kata Putri tegas. Kalian sudah cukup membuat Lestari terpukul hari ini. Lestari? Pinpa Hendra. Kamu paham kan kalau hubungan bisa berubah? Kadang orang-orang memang tumbuh menjauh. Wajah putriku mengeras dengan cara yang belum pernah kulihat sebelumnya. Yang kupahami adalah kamu pengecut, yang bahkan tidak bisa memberi ibu martabat untuk sebuah pembicaraan pribadi. Yang kupahami adalah kamu mencuri dari keluarga kita. Sementara aku bekerja 2 pekerjaan untuk membantu membayar buku kuliahku, karena kamu bilang uang kita lagi seret. Hendra terdiam. Bukan begitu kejadiannya. Justru itu persis kejadiannya. Potong Lestari. Tolong pergi, Dat. Aku tidak bisa menatapmu sekarang. Keheningan setelah itu terasa menekan. Akhirnya Hendra berbalik pergi. Anissa mengikutinya dari belakang. Di ambang pintu dia berhenti dan menoleh padaku. Ini belum selesai, Maya. Aku akan melawanmu. Aku menatapnya dengan tenang. Silahkan kalau mau mencoba. Setelah mereka pergi, Lestari ambruk di sampingku di sofa. Air mata mengalir deras. Aku tidak pernah bicara seperti itu ke Dat. Aku merangkul bahunya. Kadang membela hal yang benar memang menyakitkan. Putri datang membawa gelas-gelas wine baru. Untuk awal yang baru, katanya sambil mengangkat gelas. Memang, pikirku, akhir ini hanyalah awal dari sesuatu yang baru. Sidang pendahuluan berlangsung di ruang pengadilan kecil pada Selasa pagi yang hujan. Aku datang bersama pengacaraku, Aditya. Sementara Hendra hadir dengan pengacara yang ia sewa terburu-buru. Seorang associate muda dari firma yang fokus pada hukum korporasi, bukan urusan keluarga. Pilihan kuasa hukum Hendra yang buruk adalah konsekuensi lain dari rencananya yang serba tergesa. Hakimnya seorang perempuan tua dengan tatapan tajam dan tanpa kesabaran untuk drama, menelaah perjanjian pranikah dengan seksama. Dokumen ini tampaknya sah. Katanya menatap pengacara Hendra dari balik kacamata baca. Apakah Anda mempermasalahkan keabsahannya? Pengacara muda itu berdeham. Yang mulia, kami berpendapat perjanjian ini sudah kedaluarsa karena lamanya waktu yang telah berlalu. Pasal 18 dengan jelas menyatakan bahwa masa berlakunya adalah selama pernikahan berlangsung, ditambah proses hukum apapun akibat pembubarannya. Baca hakim keras-keras. Tidak ada tanggal kedaluarsa yang tercantum. Hendra condong ke depan, berbisik panik pada pengacaranya yang terlihat semakin tidak nyaman. Selain itu, lanjut hakim, bukti pemindahan dana secara sistematis tampaknya melanggar kewajiban keterbukaan keuangan di pasal 23. Ia membolak-balik berkas, lalu menatap ke atas. Saya memutuskan untuk mempertahankan pembekuan rekening bersama sambil menunggu penyelidikan keuangan lengkap. Rekening pribadi Tuan Pratama tetap dapat diakses olehnya. Rumah keluarga tetap berada dalam penguasaan Ibu Pratama selama proses berlangsung, sesuai klausul perselingkuhan dalam perjanjian pranikah. Wajah Hendra memerah gelap. Ini keterlaluan, gumamnya cukup keras untuk kudengar. Hakim menatapnya tajam. Tuan Pratama,
Saya sarankan Anda meninjau kembali perjanjian yang Anda tanda tangani dengan lebih cermat. Pengadilan ini akan bersidang kembali dalam 30 hari untuk sidang penuh setelah proses pengumpulan bukti selesai. Saat kami meninggalkan ruang sidang, Hendra menyusulku di lorong. Maya, tolong, kita perlu membicarakan ini secara masuk akal. 28 tahun bersama pasti ada artinya. Artinya segalanya. Sampai kamu memutuskan itu tidak lagi berarti apa-apa. Aku berjalan pergi, meninggalkannya berdiri sendirian di lorong pengadilan. Beban dari pilihan-pilihannya akhirnya mulai terasa. Kabar pun cepat menyebar di lingkaran sosial kami. Teman-teman menelpon hampir setiap hari. Ada yang memberi dukungan, ada juga yang sekadar ingin bergosip. Aku menjaga sikap dengan tetap bermartabat soal detailnya. Cukup berkata, Hendra dan aku sedang berpisah. Hal seperti ini memang bisa terjadi. Sementara itu, topeng yang selama ini dibangun Hendra mulai runtuh. Citra yang ia pelihara, pengusaha sukses, pria keluarga yang setia, rusak tanpa bisa diperbaiki. Pembekuan keuangan membuatnya tidak bisa menepati janji-janji pada Anissa. Properti tepi pantai yang mereka rencanakan gagal dibeli. Mobil mewah yang sudah ia beri uang muka terpaksa dibatalkan. 2 minggu setelah sidang, Putri menelponku. Nada suaranya terdengar geli. "Kamu dengar kabar terbaru? Anissa pindah." Secepat itu? Aku sebenarnya tidak terlalu kaget, tapi kecepatannya cukup mengesankan. Rupanya Anissa menyadari bisnis Hendra tidak sebaik yang ia klaim. Tabungan besar yang sering ia ceritakan ternyata tidak ada. Ia bilang ke temannya Nurayu bahwa ia tidak mendaftar untuk berpacaran dengan pria yang punya masalah keuangan. Aku tak bisa menahan tawa. Hendra memang selalu pandai menciptakan ilusi. Sementara itu aku mulai membangun kembali hidupku. Keamanan finansial yang selama ini kupertahankan, terpisah dari rekening bersama, memberiku kebebasan yang tidak pernah Hendra perkirakan. Aku menyewa kantor kecil di pusat kota dan mulai menyiapkan konsultan keuangan yang sudah lama kuimpikan. Klien pertamaku adalah 2 perempuan yang juga sedang menjalani perceraian. Dari mulut ke mulut, klien lain berdatangan. Aku fokus membantu perempuan memahami keuangan mereka saat menghadapi perubahan besar dalam hidup. Perceraian, menjadi janda, pergantian karier. Pekerjaan ini langsung terasa memuaskan, dengan cara yang tak pernah kurasakan saat masih bekerja di korporasi. Lestari, yang sudah menerima pekerjaan di sebuah firma pemasaran di Bali, rutin menelponku. "Aku bangga sekali sama ibu," katanya setelah aku menceritakan daftar klienku yang terus bertambah. "Aku hanya melakukan apa yang dulu kuharapkan dilakukan seseorang untukku," jawabku. Mempersiapkan perempuan menghadapi apapun yang mungkin terjadi dibutuhkan karena keahlianku, bukan sekedar peranku sebagai pengasuh. Adalah pengalaman baru yang memberdayakan. Sidang perceraian final jatuh tepat di tanggal yang seharusnya menjadi ulang tahun pernikahan kami yang ke-29. Sebuah akhir yang pas untuk satu bab hidupku yang berlangsung hampir 3 dekade. Hendra datang dengan wajah letih dan kusut. Belakangan aku tahu, bisnisnya terseok-seok tanpa dukungan dan bimbingan finansial dariku. Anissa sudah lama pergi, dan kini bahkan sudah berpacaran dengan seorang pengembang properti dari Bogor. Sebagian besar teman bersama kami menjauh darinya setelah mengetahui seluruh cerita tentang tipu dayanya. Hakim menguatkan perjanjian pernikah itu sepenuhnya. Hendra pergi dengan barang-barang pribadinya, bisnisnya yang sedang terpuruk,
dan uang di rekening pribadinya, yang setelah membayar pengacaranya, nyaris tidak cukup untuk menyewa apartemen kecil. Aku mempertahankan rumah kami, rekening pensiunku, dan 70% dari investasi bersama kami, persis seperti yang diatur dalam perjanjian pranikah untuk kasus perselingkuhan. Keadilannya terasa puitis. Dokumen yang dulu Hendra paksa dibuat untuk melindungi dirinya justru menjadi kejatuhannya. Saat kami meninggalkan ruang sidang, Hendra mendekatiku untuk terakhir kalinya. "Aku membuat kesalahan besar," katanya pelan. "Apa masih ada kemungkinan kita bisa?" "Tidak," potongku, lembut tapi tegas. "Pintu itu sudah tertutup." "Aku mengerti," jawabnya. Dan untuk pertama kalinya, aku benar-benar percaya padanya. "Aku harap kamu menemukan kebahagiaan, Maya. Kamu pantas mendapatkannya." Itu mungkin hal paling jujur yang ia ucapkan padaku selama bertahun-tahun. 6 bulan kemudian, konsultan keuanganku, PT Cakrawala Media Kreatif, berkembang pesat. Aku pindah dari kantor kecil ke ruang yang lebih besar dan mempekerjakan 2 rekan. Aku fokus membantu perempuan mengamankan masa depan finansial mereka, terutama saat menghadapi perubahan besar dalam hidup. Lestari sering berkunjung, bangga dengan apa yang telah kubangun. "Kamu tahu yang ironis apa?" katanya suatu kali. "Kalau ayah jujur dari awal, mungkin dia masih dapat setengah dari semuanya." "Kadang orang tidak bisa melihat melampaui apa yang mereka inginkan saat itu," jawabku. Perempuan yang dulu mendefinisikan dirinya sebagai istri Hendra dan ibu Lestari, kini menemukan jati diri baru, mentor, pemilik bisnis, dan pembela. Amplop yang kuberikan pada Hendra di restoran waktu itu bukan sekedar rencana pelarianku. Itu adalah kunci menuju pintu yang bahkan tidak pernah ku ketahui keberadaannya. Di baliknya, aku menemukan bukan hanya pembalasan, tapi juga pembaharuan diri. Dengan mengamankan masa depan finansialku, aku juga merebut kembali sesuatu yang jauh lebih berharga, diriku sendiri.